semuanya, balik lagi di channel aku. Dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrol santai aja. Dan di kesempatan ini aku lagi bikin podcast yang mana kalian bisa dengerin suaranya aja tanpa menonton visualnya. Dan supaya kalian bisa lancar dengerinnya, ubah resolusinya ke 144p dan kalian bisa menghemat kuota juga. Kalian juga bisa dengerin podcast ini sambil melakukan aktivitas kalian, mau yang lagi kerja, lagi tugas, lagi macam mencetak mobil, lagi boring, atau siap-siap mau tidur pun juga bisa ya. Oke lah, kalau gitu enjoy. Yo, halo. Assalamualaikum. Salam. Aku apa? WC. Oke. Ya. Jadi halo Kans, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Gimana ya? Baik juga, alhamdulillah baik sehat. Jadi karena ini pertama kali ya, mungkin agak sedikit grogi, agak sedikit kaku juga. Santai-santai aja ya. Oke. Ngomong-ngomong nih, kamu kan masih SMA kan nih Kans ya? Iya. UN-nya kapan? Atau udah dihapus atau? Karena aku kan juga sedang baca berita sih. Iya. Jadi soal UN, pemerintah kayaknya udah benar-benar stop deh. Jadi udah nggak ada sama sekali UN. Sama sekali. Udah stop sama sekali. Diganti sama itu bukan ujian sekolah ya, kalau nggak salah. Ya ujian sekolah tapi udah selesai dari awal sih ujian sekolah. Oh gitu. Berarti kelulusan nanti nggak pakai itu ya, apa namanya, danem, atau kalau di Jawa kan bilangnya danem. Oh iya, nilai UN nggak pakai. Ya, nilai UN nggak pakai berarti. Ya kemarin kebetulan habis dari sekolah sih ngambil SKL, itu pun nggak, biasanya kan SKL ada tulisan nilai UN-nya ya tahun lalu lah kalau berkaca dari tahun lalu. Tapi kalau sekarang nggak, nilai ujian sekolah yang diwajibin. Oh gitu. Berarti Iya. kalau pas aku kelas 12 ya, kan apa namanya? Kalau UN itu kan ada 4 mata pelajaran pilihan. Nah kalau yang sekarang gimana? Yang sekarang itu ya semua mata pelajaran dimasukin dia nilainya yang kemarin kita tempuh di ujian sekolah. Oh gitu ya. Berarti Hampir semua. berarti kena semua kan kebetulan kan kita kan anak bahasa. Berarti kamu kena antropologi, sastra Indonesia, bahasa Jepang. Iya, kena semua. Kasihan. Tapi ada pikir-pikir kita nggak perlu belajar ekstra buat ujian nasional, jadi kita bisa fokus buat yang udah masuk SNM, bisa fokus ke SBM langsung. Nggak perlu ke UN-nya juga, nggak usah dipikirin. Iya sih, itu bagus juga sih. Terus ngomong-ngomong nih ya, SNM, SBMPTN. Kalau kamu sendiri gimana? Gimana maksudnya? Masuk apa ya namanya? Keterima SNMPTN atau mau ikut SBMPTN atau? Wah, SNMPTN sayang sekali nggak masuk ya. Karena itu adalah hoki ya. Nggak masuk kok malah. Nggak masuk. Sayang sekali nggak masuk deh. Siap. Karena kurang hoki itu berarti. Iya, bener. Terus saya kebetulan daftar di mana? Di Undip lain. Saya daftar di situ. Rencananya mau masuk jurusan apa?
yang di Undip ini daftar di bahasa asing terapan. Bahasa asing terapan ya. Nah, Oke. Ya, good luck lah. Semoga keterima lah. amin, makasih. Amin. Kalau nggak masuk ya siap nggak siap harus SBM sih. Itu aja dulu sih. Ya. Yes. Kalau nggak masuk ya mandiri lah. Kalau mandiri gagal lagi ternak lele aja deh. Ternak lele. Ya, ternak Nggak lele. apa-apa. Oke. Profitable. Kenapa? Lebih profitable. Iya bener. Tanpa kuliah bisa sukses. Ya benar. Oke, ngomong-ngomong nih ya, kita kan dari kelas yang sama ya, kelas bahasa ya. Ya. Kalau di apa ya, di angkatanku kan, gimana ya jelasinnya? Kita kan kayak menjunjung tinggi kayak nilai kekeluargaan gitu, kayak fun gitu. Kita ini lihatnya fun gitu. Tapi kalau orang di luar bahasa, IPS atau IPA melihat kelas kita itu kok kayak aneh gitu, kayak apa ya? Bilangnya terkucilkan gitu. Nah itu menurutmu gimana sih sebagai anak bahasa juga? Kalau misalnya menyikapinya gitu. Ya, boleh. Kalau menyikapinya ya kita tunjukkan aja ke mereka kesulitan kita gitu. Kayak kita itu sebenarnya nggak kayak gitu. Kayak meskipun kita minoritas, jadi kita itu masih bisa kelihatan solid dan buat prestasi itu tetap maju gitu. Ya. Teman lihat aja tahun kemarin itu yang masuk ke dari sisi prestasi ya, yang masuk prestasi. dalam provinsi sampai kabupaten lah. Kabupaten ya. Yang ngasih nama Mandi kan anak bahasa semua kan? Bener apa salah saya? Benar, salah satu diantaranya teman saya ya. Dan itu karena hoki ya. Karena hoki. Tapi tetap aja bisa membanggakan nama SMA gitu kan ya, lewat prestasinya di kelas bahasa itu kan. Benar. Kalau misalnya kita dikata hoki, kenapa kalian gak juga gitu? Yang anak IPA, anak IPS. Nah, mungkin beberapa problem yang ada di masyarakat itu sebenarnya masalah gengsi sih. Benar. Masalah gengsi kalau ditanya sama orang-orang mungkin, kok kamu masuk bahasa nggak IPA atau IPS, kenapa? Mungkin bakalan susah untuk jawab. Tapi kalau dilihat lagi ke data-datanya di SMA itu mungkin anak bahasa yang paling gimana ya, bisa dibilang berprestasi gitu. Iya benar sih. Soalnya ada beberapa ya temanku yang dari anak IPA, anak IPS itu, aku tanya alasannya kenapa kamu masuk IPA padahal kamu kayak tertekan nggak suka gitu. Jadi jawabnya, aku disuruh orang tua. Nah, orang tua kan? Iya benar, bukan orang tua. Kalau ya dia gengsi karena temannya masuk sini. Kalau dia nggak masuk sini, dia kayak off communication lah, off connection dari temannya. Nah kak, apa ya? Kayak gitu tuh kayak aneh gitu. Buat mereka gitu. Nah iya. Mereka dia datang. Jatuhnya mereka nggak ada tujuan gitu kan? Iya benar. Tujuan mereka masuk SMA itu ya sebenarnya itu apa gitu. Itu yang pertama sih. Terus ada lagi nggak? Mungkin biar terlihat seperti mayoritas aja sih. Kayak mereka tuh melihat minoritas itu kayak kecil, komunitas kecil, terus kayak tidak diperhitungkan gitu. Itu kelihatannya dari sisi saya aja sih. Saya nggak tahu kalau dari sisi Mas Haji atau sisi anak-anak lain. Tapi yang saya lihat di sosial saya, dari pandangan saya itu kayak gitu. Kalau dari aku sih ya, menurutku kalau selama aku 3 tahun di kelas bahasa itu kan, pertama kendalanya adalah cowoknya kecil.
bukan kecil, Ya. maksudnya minor banget cowoknya. Kalau pokoknya di bawah 10 ke bawah itu di angkatanku sama apa ya, atasanmu kalau nggak salah ya, terakhir itu 10 ya, pokoknya minor lah, cowok di kelas bahasa itu yang apa namanya, pertama apa namanya, masalah pertama. Terus yang kedua itu kelas apa ya, kalau aku bisa bilang itu kelasnya itu minoritas, nggak terlalu diurus sama pihak sekolahnya sendiri. Dan ada beberapa guru itu yang kayak terlalu bisa dibilang mengucilkan gitu kan, jadi kayak pilih-pilih gitu. Jadi kesannya emang anak bahasa itu ya terkucilkan. Iya benar. Tapi dibalik itu semua kan, kita ada yang bikin spesial bahasa itu menurutku adalah kita bisa bikin event sendiri di SMA itu kan, keren. Iya benar. Dan itu mungkin salah satu apa ya, cara kita untuk show off gitu. Jadi ini loh, kita itu bahasa bisa, kita itu punya acara event sendiri, kita ngebangun sendiri, mana IPA IPS gak ada kayak gitu. Iya benar sih. Benar. Tapi aku masih gak ngerti sih sama orang-orang yang kayak terlalu gengsi gitu loh, untuk bisa apa namanya, mengikuti opini anaknya sendiri gitu. Kata hati anaknya. Iya, kata hati anaknya maksudnya. Aku juga punya temen sih yang dia tuh anak IPA, tapi dia tuh sebenarnya ingin masuk bahasa, cuman karena orang tuanya juga gitu, jadi ya dia terpaksa masuk IPA gitu. Ya banyak sih. Jadi kayak bisa dibilang tertekan, kasihan juga sih liatnya kayak gitu. Ngomong-ngomong kelas bahasa nih ya, kan di kelas bahasa kita belajar bahasa Jepang, Mandarin, sama Inggris kan, Indonesia juga. Nah, yang paling disuka apa nih? Kalau saya pribadi ya Jepang itu, kalau misalnya saya kasih rate 1 sampai 10 ya, Jepang itu 7,5. 7 kali. Oke, lanjut. Terus Inggris itu 9,10. Saya suka 9 dari 10, maaf. Ya. Soalnya saya suka banget bahasa Inggris. Ya, jago lah ya bahasa Inggris ya. Ya, alhamdulillah. Bahasa Indonesia itu mungkin 8 lah. 8 kalau nggak 7,5 ya, gitulah. Lalu ini terakhir nih, Mandarin. Gimana ya? Saya kasih 5 lah. Mandarin dikasih 5. Kamu nggak kasihan para lause yang sudah mengajar dengan keras agar murid-muridnya paham? Mandarin tuh emang kayak Mandarin itu musuhnya Iron Man. oh ya benar-benar. Ya benar-benar. Kalau Mandarin tuh kita tuh pertama tuh pasti kayak sama kayak Jepang, pasti ngerti lah kita pasti. Itu awalnya itu pemikiran saya sih, pasti kita ngerti lah sama kayak Jepang. Tapi lama kelamaan makin susah ya. Makin susah, makin banyak tugas, makin pusing, dan makin kita tuh tutup buat hafalannya itu loh. Kalau Jepang kan dikasih apa namanya, kayak hiragana, katakana gitu, lalu kita kerangkai syllabus itu buat jadiin satu kata. Sementara satu kata itu ya, satu huruf itu melambangkan kata itu sendiri, jadi tiap kata itu beda, dan kita tuh nggak bisa ngerangkai sendiri, nggak bisa kayak improvisasi, nggak kayak Jepang itu yang kita hafalin itu pasti itu. Dan kalau misalnya kita
kita sisihkan kanji lah, kita sisihkan kanji. Kita tuh pasti ngapalkan hiragana kalau nggak katakana, dan itu pasti. Kalau misalnya kita udah hafal katakana dan hiragana, misalnya kita dites gitu pasti mungkin pasti bisa jawab. Sementara Mandarin itu kata yang harus kita hafal itu lebih banyak dan uratannya itu yang pengucapannya juga ya agak susah itu kan, ada nadanya itu kan. Kalau di Mandarin itu kan ada nadanya itu kan. 4 ya, nada ya, kalau nggak salah ya. Apa? 4 nada ya kalau nggak salah. Iya, 4 nada. Ya itu mungkin itu juga yang membuat Mandarin itu lebih sulit daripada Jepang. Juga karena huruf pengucapan hurufnya tuh beda. Bener. Mungkin secara tata bahasa itu Mandarin sama kayak kurang lebih sama kayak bahasa Indonesia. Cuman yang bikin susah itu ya tadi di pengucapan sama arti dari kosakata itu. Iya, sama akuratannya juga rumit sih. Nah, iya itu. Akuratannya bener. Kalau aku dulu sih ya sama sih. Kalau aku dulu suka bahasa Jepang. Kalau di rating mungkin bahasa Jepang 9 dari 10. Terus bahasa Inggris 7 dari 10. Bahasa Indonesia 7 dari 10. Mandarin juga mungkin 3. Wow, mungkin Mandarin. Wah, kalau gimana ya? Kalau ngomongin Mandarin di SMA itu kayak buta gitu. Kayak gak apa sih, Gus? Mungkin kayak fisikanya ya. Iya, mungkin karena Mandarin itu kurang terekspos mungkin ya kalau di kalangan kita. Kan kalau Jepang kan kita masih bisa, kalau di TV kan ada kayak Naruto, Doraemon, ada gitu kan. Masih iya, anime itu masih ada. Kalau Mandarin kan kurang terekspos gitu loh. Nah, jadi kita bisa buat alternatif belajar juga ya. Iya. Ya kalau dunia terbalik mungkin bisa ya. Kalau mungkin yang China yang lebih terekspos daripada Jepang mungkin bisa. Ya, ngomong soal Jepang nih ya, pasti ada lah beberapa budaya yang kamu suka dari Jepang. Budaya yang dari Jepang. Pasti anime. Iya sih, anime sih. Urban, sosial urban yang paling banyak aku nikmati ya anime. Anime ya pasti. Iya. Anime apa sih kira-kira yang kamu ngerti lah? Naruto. Oh iya, Naruto tuh semua orang Indonesia pasti tahu lah ya. Orang awam pun lihat anime judul lain pasti bilangnya kok kamu lihat Naruto. Gak bener. Padahal bukan Naruto kan ya. Naruto. Nah, itu. Apalagi nih? Kemarin abis lihat itu sih. Yang apa namanya, suka aku. Ya. Anime masih masak tuh. Yang apa? Anime masak. Oh, Shingeki no Soma ya kalau nggak salah judulnya. Benar. Itu bagus tuh, tapi aku belum lihat sih. Iya bagus ya, memang. Lihatnya tuh pengen makan aja bawaannya. Shingeki no Soma ya, bentar. Tapi ini sih, aku pernah baca di beberapa review. Itu emang beneran anime masak ya. Kok? Iya. Aku pernah baca di review-review itu bukan hanya sekedar masak-masak gitu. Nah, ya. Aku tahu maksudnya. Ada beberapa unsur lain selain masak-masak kayak gitu. Ada unsur yang sedikit panas. Iya.
ya menghangatkan tubuh lah. Ya mana? Ya. Lagu-lagu Jepang suka gak? Oh suka. Tapi lihat anime juga denger MV-nya. Oh gitu ya. Kalau Ya. opening ya, soundtrack anime gitu berarti. Kalau mungkin lagu-lagu Jepang yang di luar soundtrack anime, tahu nggak? Paling sama EKB udah itu aja. AKB ya, terkenal banget AKB. EKB juga suka banget ya EKB. AKB boleh lah. Aku malah kurang suka kalau AKB, kalau idolnya Jepang itu malah kurang gitu lah menurutku. Oh iya. Apalagi nih kalau budaya Jepang yang kan tahu Apa ya? Sebenarnya saya tuh banyak gitu loh yang saya perhatiin dari Jepang. Cuma namanya itu agak sulit. Saya tuh agak sulit kalau menghafalkan nama-nama acara atau tempat yang baru itu agak sulit saya. Oh mungkin gini nih, mungkin kamu deskripsikan, mungkin karena aku juga sastra Jepang nih ya, mahasiswa sastra Jepang nih, mungkin bisa jawab lah, dikit lah. Apa ya, itu kayak festival di bulan tertentu, apa ya saya lupa. Ya bulan sakura mekar, pohon sakura mekar. Oh itu namanya Hanami. Hanami. Ya itu waktu bunga sakura mekar, biasanya orang Jepang itu duduk di bawah pohon sakura sambil piknik gitulah, sambil makan gitu di bawah pohon sakura gitu. Ya itu saya lihat dari anime juga. Iya, emang anime itu salah satu metode belajar sebenarnya. Ya benar. Tapi banyaknya orang tua ya yang lihatnya itu kayak apa sih anime? Itu tontonan anak kecil. Kamu tuh udah dewasa nggak usah nonton gitu lagi gitu. Masih ada yang mikir kayak gitu ya? Ada. Oh. Mereka tuh lihat kartun anak kecil gitu loh. Yang nggak cocok sih lihat orang dewasa. Berarti anime sama dengan kartun ya? Padahal kan tidak seperti itu pengertiannya. Benar. Emang nggak kayak gitu. Nah, kalau ini nih kan ngomong soal Jepangan nih ya, di Indonesia sendiri kan banyak sih penggiat atau antusias Jepangan kayak anime, cosplay kayak gitu kan, kayak event-event Jepangan gitu kan. Nah mereka tuh sering menyebut satu sama lain itu wibu gitu. Kamu tahu nggak wibu? Ya. Menurutmu deh, wibu itu apa sih? Wibu tuh kayak orang yang bukan tertarik sih, gimana ya? Menggemari urban culture-nya Jepang. Segala tentang Jepang itu mereka yakin gitu. Gitu ya. Bisa sih. Kalau kata aku sih, pandanganku sih. Iya. Kalau menurutku sendiri sih ya, karena aku sebenarnya tuh sudah suka Jepang dari SMP gitu kan. Dari SMP tuh udah suka anime, udah mulai belajar gitu. Jadi apa sih kayak wibu gitu kan, wibu atau otaku gitu kan, biasanya kita sebutkan wibu atau otaku gitu. Nah, mungkin dua kata ini mempunyai konotasi makna yang beda. Maksudnya itu kayak gini, kayak wibu itu ya, kamu bilang wibu di kalangan mungkin Facebook ya, lebih tepatnya Facebook di fanpage anime. Wibu itu konotasinya itu negatif. Tapi kalau kamu bilang otaku itu masih bisa lah diterima positif. Karena kalau menurutku ya, selama aku terjun di dunia Jepangan, anime-animean kayak gini nih, kata-kata wibu itu identik sama anak-anak
atau orang-orang yang suka Jepang sampai fanatik mungkin atau segitunya kan gitu. Iya. Kalau otaku itu mungkin hanya sekedar suka biasa gitu dan menggemari. Kalau menurutku sih kayak gitu. Sepengelihatanku sih seperti itu. Jadi kalau misal kita datang ke event-event di Jepangan, kita perhatiin deh, ada biasanya ini aku nggak tahu sih, cuman menurutku aja biasanya orang yang disebut wibu itu ketika dia pergi ke acara event di Jepangan dan kemudian dia memakai beberapa atribut di Jepangan atau atribut cosplay padahal dia bukan cosplayer. Oh iya. Tahu maksud nggak? Ya tahu. Ya tahu kan, kayak misal nih ada orang A, si A ini dia tuh wibu datang ke acara Jepangan. Nah dia tuh pakai bandu kucing dan pakai sarung tangan kucing padahal dia bukan cosplayer kayak gitu. Nah itu mungkin udah termasuk wibu dan kata-kata wibu itu di kalangan anak-anak sastra Jepang sendiri ya. Kalau sastra Jepang yang saya rasakan tuh sebenarnya itu biasa-biasa aja. Kalau sesama sastra Jepang ya, misal sesama pembelajar bahasa Jepang itu kayak ngatain satu sama lain wibu itu biasa aja gitu. Tapi ketika ada orang lain yang mengatakan kita wibu itu gak tahu, kesannya itu kayak kurang pas gitu, kayak kurang sopan gitu. Dan nggak bisa semua pembelajar bahasa Jepang itu dikatain wibu atau otaku gitu kan, karena ada juga orang yang belajar bahasa Jepang untuk bisnis, untuk kerja, untuk pengetahuan, dan bukan hanya sekedar hobi dari nonton anime atau film Jepang di Jepang. Kalau Hah? Gimana? Mas Haji itu apa? Gimana? Mas Haji Iya. itu sampai itu suka anime yang kayak gimana gitu loh? Oh. Kalau aku sih lebih ke action fantasi gitu. Tapi lebih suka ke drama sama slice of life. Oh, kayak gimana tuh? Kayak gimana ya? Kalau biasanya sih kalau drama atau slice of life itu yang di anime biasanya itu banyak yang aku tonton sih. Kebanyakan tuh kayak menceritakan tentang sedih-sedih gitu lah. Kayak misalnya, gimana? Itu animenya. Oh, rekomendasi nih. Ada sih beberapa yang rekomendasi slice of life ya, atau drama. Itu yang baru-baru ini keluar. Itu judulnya Yesterday o Utate gitu. Yesterday o Utate. Ya, itu bagus tuh. Keren. Maksudnya. Terus ada lagi deh kalau salah itu judulnya itu Clanad pakai CLANNAD. Oh, apa? Kenapa? Genrenya apa tuh? Genrenya juga sama, slice of life fantasi kalau nggak salah. Oke. Bagus tuh. Ya kalau lagi mau cari anime yang sedih-sedih atau yang bertema kehidupan itu bagus. Oke, masuk. Nah, ngomong-ngomong anime juga nih, kebetulan kalau kamu nonton anime itu biasanya kamu ini gak ada kata-kata yang kamu gak ngerti gitu kan? Atau misal kamu lagi waktu sekolah nih ya, kan sekarang kan udah kelas 12 kan, udah lulus lah ya istilahnya. Halo, Kans? Ya, sekarang udah lulus kan? Nah, itu waktu sekolah itu pernah nggak sih kayak kamu itu belajar bahasa Jepang, tapi lewat anime gitu?
atau musik? Oh iya. Pasti itu. Pasti ya. Karena itu merupakan salah satu platform belajar yang gampang ya. Iya benar. Kita nikmatin animenya sekalian belajar juga. Nah itu ya bagus sih. Itu salah satu metode yang aku lakuin sekarang sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi pas kita nonton animenya gitu, terus apaan nih artinya nih, nggak tahu kan, cari searching, dan itu di situ kita tahu gitu. Mungkin kita bisa selangkah lebih maju malahan dari teman-teman kita gitu. Benar. Nah, ini kan lagi di rumah aja nih ya. Kegiatan ngapain aja nih selain sosial media? Apa ya? Sebenarnya itu nggak ada lagi di sosial media, tidur, makan, buang air, udah itu terus ya. Sebenarnya kadang mungkin kalau aku sih olahraga di rumah. Profesional Ya, ya di rumah ya. ya dikit-dikit lah. Dikit-dikit lah ya. Lemesin otot lah. Apa bener? Kalau Mas Haji gimana? Kalau aku sih bangun tidur, kuliah, ngerjain tugas, Oh iya sih, Kan. kuliah. tidur, begitu lah. Oh iya iya. Tugasnya sih banyak Mas. Wah, numpuk cuy. Nah ini kan saat-saat kayak gini tuh kan kadang kita bosen gitu ya, kayak ngapain, kita mau ngapain nggak tahu, akhirnya ya stres-stres sendiri gitu lah. Nah gimana nih cara apa ya kalau kamu itu menghilangkan stresmu? Mungkin nggak bisa sepenuhnya, mungkin kayak ya hilang dikit itu lah paling nggak. Apa ya? Kayak ngilangin rasa bosan gitu. Ya bisa sih. Biasanya kan kita kan kayak main medsos terus bosen, kita ngerjain tugas terus bosen. Ada perusahaan sih buat aku nggak ngerjain tugas, udah lulus. Iya juga ya, kenapa aku tanya gitu kan ya. Aku lebih enteng sih, beban hidupku lebih enteng. Iya, oh belum Ya belum sih, belum. untuk saat ini lebih enteng. Ya untuk saat ini lebih enteng, mungkin nanti akan lebih berat. Nah itu kan nggak tahu. Apalagi nih, mau ngobrol-ngobrol apa lagi nih, tentang apa nih? Apa ya? Apa? Mungkin tentang Jepang gitu, mungkin karena ya mungkin channelku kan juga sedikit memberi informasi tentang Jepang gitu. Oh ya ya. Atau mungkin kamu mau tanya-tanya? Juga nggak apa-apa sih, kalau bisa ya bisa. Aku ada nanya aja sih sebagai junior. Oh oke, boleh bu. Hal paling mendasar bukan kehidupan anak kuliah itu kayak bagaimana? Biar aku bisa menyikapi dan menghadapinya nanti. Kehidupan mendasar anak kuliahan ya. Ya. Kehidupan mendasar anak kuliah ya apa ya? Sebenarnya sih nggak ada. Yang tidak maksudnya kalau SMA dulu kan makan, tugas, pulang, terus misalnya kalau ada eskul, kalau ada event, kalau misalnya anak kuliah gimana? Apakah ada yang berbeda dari
atau ada yang lain? Sebenarnya nggak jauh beda, cuman kalau di perkuliahan itu ada yang namanya organisasi. Mungkin kamu ya di SMA kan udah organisasi juga kan, udah ada organisasi gitu kan. Nah kalau di perkuliahan itu nanti kita ada namanya himpunan mahasiswa, terus badan eksekutif mahasiswa, sama dewan perwakilan mahasiswa kalau nggak salah. Itu nanti kita bisa memilih kita mau kuliah sama organisasi atau kita kuliah pulang aja gitu. Jadi kalau dalam kehidupan mendasar anak kuliah itu ya kalau mendasar ya kayak biasa gitu kan, angkat kuliah kerjaan tugas udah pulang. Nah kecuali kalau kamu ikut organisasi, kamu bakal kayak kuliah rapat gitu, kuliah terus organisasi, entah itu rapat untuk proker ya. Kalau di kuliah itu namanya proker. Biasanya proker tuh ngadain event kayak gitu, entah rapat buat event 1, event 2, event 3. Oke, paham. Jadi ada untungnya juga sih kamu ikut organisasi di perkuliahan itu di kampus. Jadi kayak kamu lebih bisa tahu bagaimana kerja organisasi yang sesungguhnya gitu, teamwork yang benar tuh kayak gimana, cara kepemimpinan yang baik itu kayak gimana. Terus juga nanti tuh di organisasi itu kamu juga penting gitu, penting untuk kamu cari kerja itu bisa. Ya. Kalau sampai sendiri organisasi kayak gimana mas? Kalau aku sendiri, aku ikut himpunan mahasiswa sastra Jepang di kampus. Jadi namanya nggak usah sebutin nama ya. Pokoknya aku ikut himpunan mahasiswa di kampusku. Jadi ya aku termasuk anak yang aktif, bisa dibilang aktif. Oke. Jadi kalau di himpunan mahasiswa sastra Jepang di kampusku itu kan ya kita ngurusi hal-hal yang berbau dengan Jepang gitu, mulai dari bangun event yang berbau dengan Jepangan, terus kebudayaan Jepang, terus misal kayak belajar bareng buat CLBT. Tahu CLBT kan, TOEFL-nya bahasa Jepang itu Ya, tahu. kayak gitu. Terus kalau misal ada tamu dari Jepang datang, biasanya para dosen tuh kayak manggil beberapa dari kita untuk jadi guide-nya mereka, translator-nya mereka gitu. Ya. Kayak gitu sih. Terus benefitnya sampai ikut organisasi itu apa mas? Dari aku sendiri ya, dari aku pribadi yang aku rasakan ya. Ya. Kalau aku benefit, menurutku sih nggak banyak sih, cuman pengaruh banget di hidup itu. Aku bilangnya gitu, kenapa? Karena pas aku ikut organisasi itu aku jadi tahu seberapa ribetnya kerjasama sama orang yang nggak dikenal. Ya. Kerjasama sama orang yang lebih tua dari kita, apalagi aku yang paling muda di angkatan gitu kan susah gitu. Ya. Kayak gitu. Terus jadi tahu kayak susahnya bangun event itu kayak gimana sampai benar-benar meriah kayak gitu, susah. Apa lagi ya, kayak jadi lebih disiplin aja gitu, kayak lebih menghargai kinerja seseorang gitu. Jadi nggak semerta-merta kayak ya udah gitu, kayak ngentengin itu enggak. Jadi kayak tahu seberapa ribetnya orang ini mengerjakan sesuatu. Jadi sebisa mungkin aku hargai meskipun hasilnya enggak seberapa gitu. Jadi
proses pendewasaan juga mas. Kenapa? Dari proses pendewasaan juga kayak gitu. Ya benar proses pengurusan juga ini sih yang paling penting menurutku. Pas kamu masuk organisasi itu kamu bisa ngerasain tekanan. Pertama itu tekanan. Kenapa tekanan? Karena kalau kamu masuk di organisasi yang aku bilangnya salah ya, salah dalam artian itu lingkungannya itu sedikit toksik dan kurang bersahabat, itu akan pengaruh banget. Karena kenapa? Yang lingkungannya nggak cocok buat kita. Ya, itu akan pengaruh banget buat dirimu sendiri, buat kuliahmu, buat kehidupanmu pokoknya. Nah itu kalau kamu nggak bisa mengontrol itu, jadinya kamu bakal kayak ikut-ikutan toksik. Kalau nggak gitu kamu akan kena masalah dirimu sendiri kayak gitu. Jadi ya kayak keteteran arus gitu lah ya. Iya. Jadi kalau misal mau ikut organisasi boleh aja, tapi kalau misal kamu ngerasa udah kayak ini lingkungannya udah toksik, gak bagus, jadi mending langsung mengeluarkan diri. Karena kalau misal kamu terusin, kamu paksa karena temen gitu kan, ada temenku yang kayak gini ya gak maju, sama aja gitu, malah bisa lebih buruk. Karena organisasi itu menurutku kerjasama. Meskipun kita kayak kita kerja kuliah gitu kan, sibuk, sama-sama sibuk, kalau kita kerjasama kita bisa bagi tugas, ya semuanya bisa selesai. Ya, apalagi mumpung kamu masih belum masuk kuliah, mungkin apa ketakutanmu atau ospek atau dusun-dusun dan lain-lain teman-teman kan? Aku sih yang pertama tuh aku nggak ketemu orang-orang yang cocok aja sih. Oh, dalam artian teman gitu ya? Takutnya dapat toxic environment aja sih. Dapat apa lingkungan yang nggak enak, nggak nyaman buat aku. Ya. Aku ngerasain juga deh di awal masuk kuliah itu. Malahan sebenarnya aku kayak di kuliah di kampus ini malah kayak apa ya? Dulu tuh sempat mikir aku mendingan kuliah pulang daripada aku ikut kuliah organisasi, ribet kan, pulang jadi malam terus, capek gitu. Nah malah sekarang direkrut sama orang-orang organisasi. Jadi kalau lingkungan ya, emang perlu adaptasi yang cukup lama sih. Apalagi kita kan di kelas bahasa ya, khususnya ya, temennya kan ya itu aja. Jadi kayak 3 tahun ketemu mereka udah kenal, udah udah akrab, terus tiba-tiba pisah gitu kan, aneh kan rasanya. Iya benar. Jadi kak emang perlu adaptasi yang pas gitu. Juga kalau di kampus, kalau kamu cari temen itu gimana ya? Agak susah sih. Kalau kamu cari temen yang benar-benar temen itu mungkin kamu bisa dapat, tapi cuman 2 maksimal. Kenapa cuma 2? Karena yang tak rasain di semester awal-awal itu semuanya kayak anak SMA semua. Ya, iya baik-baik semua gitu. Tapi ketika udah masuk semester 3 atau pertengahan lah, kayak aku ini kan sekarang udah semester 5, 4 mau ke 5, itu udah bener-bener kelihatan siapa yang mau temenan sama kamu atau emang dia cuman mau ngetoksikin atau cuman mau memanfaatkan. Itu sih. Jadi perkuliahan itu emang keras itu. Kalau kamu kuliah cari teman
nggak akan ketemu. Ya. Tapi tergantung dari apa namanya dirimu sendiri juga. Kalau aku kan emang kurang seneng sih kalau punya banyak teman banget gitu. Jadi ya mungkin 2, 3, 4 cukup lah. Terus dengan sampean yang buat awal masuk kuliah itu apa? Halangan selain apa? Lingkungan yang baru. Halangan ya. Pertama jarak sih. Jarak kuliah. Jarak kuliah karena rumah kan jauh kan dari kampus. Jadi aku harus berangkat jam 5 sampai sana jam 6 atau kan jam 7. Itu kalau nggak macet. Kalau macet ya bolos. Itu sih. Terus halangan menurutku nggak ada. Kalau dalam pelajaran sih ada ya mungkin tambah susah. Kecuali kalau kamu cinta sama pelajaran itu dan suka, mungkin ya bisa dibuat gampang. Kalau halangan sebenarnya sih cuma di lingkungan aja. Kalau aku sih di lingkungan, karena lingkungan itu pengaruh banget sama kualitasmu di universitas. Kalau aspek dulu sampai ada ospeknya gampang sih, kalau di kamus gampang sih, nggak sulit amat. Cuman ya gimana ya, kan waktu itu kan kayak gimana ya, aku lupa ya. Maksudku kayak aku itu bener-bener merasa kayak asing gitu. Jadi kayak aku gak mau diperhatiin sama orang dan gak mau merhatiin orang, tapi orang-orang itu tetap melihat kayak gitu loh, tetap ngajak temenan kayak gitu. Jadinya ya kalau ospek sih pertama-tama pasti kamu bakalan dapet temen banyak, tapi ya semakin ke perkuliahan ya semakin gak ada temen. Ada lagi? Ada lagi kan? Apa? Ya mungkin itu aja sih yang bikin yang ganjel pikiranku nih buat ngadepin masa perkuliahan. Itu aja ya. Ya mungkin iya sih. Kayaknya kamu bertanya kepada orang yang kurang tepat. Soalnya kan aku juga kurang terlalu nggak care banget sama lingkungan gitu. Jadi ya semoga perkataanku tuh bisa lah membantu kamu sedikit. Ya amin. Terus nih ngomong-ngomong soal kuliah, nggak mau masuk ngelanjutin di perkuliahan bahasa gitu, maksudnya kayak bahasa Inggris atau Jepang, Mandarin, Indonesia yang lebih mendalami gitu. Kayak aku kan dulu di SMA juga ada bahasa Jepang. Ya aku masuk bahasa Jepang gitu, lebih mendalami. Itu sebenarnya orang tua tuh nuntutnya gitu awalnya. Soalnya orang tua aku tuh lihatnya kalau aku nih jago di bahasa Inggris misalnya. Jadi kamu lanjut aja ke sastra Inggris gitu ya? Ya, masuk bahasa Inggris. Tapi aku tuh ngeliatnya beda gitu. Kalau misalnya aku udah jago, kenapa aku harus belajar lagi? Oh gitu ya. Agak sombong tapi ya jago beneran, gimana? Ya. Jadi aku tuh pengen belajar hal baru gitu loh. Yang kiranya belum aku pelajari
SMA atau SMP kita pengen belajar hal yang baru sih. Oh gitu. Hal Kita baru. pengen Bisa. kesempatan yang lebih luas aja. Ya paham sih aku maksudnya. Tapi saranku sih, ketika kamu masuk ke perkuliahan, kalau misal kamu benar-benar mau cari suasana baru ya, hal yang baru yang belum pernah kamu pelajarin, jangan pernah merasa salah jurusan. Oh ya. Soalnya ya siapapun itu nggak pernah salah jurusan kalau menurutku. Yang ada itu dari dirinya sendiri yang males untuk melanjutinya. Kalau menurutku sih. Bener sih, bener. Ya. Gak kerasa udah mau sejam kita ngobrol-ngobrol kayak gini, ngobrol-ngobrol santai. Kita tadi bahas apa aja? Bahas SMA kita, bahas masa-masa SMA, bahas anime, bahas Jepang, bahas perkuliahan juga. Banyak lah. Apa ya? Nah, jadi apa lagi? Atau mungkin udah cukup itu aja? Oh, saya sih udah jadi banyak waktu luang soalnya. Gimana? Saya banyak waktu luang, jadi kalau misalnya lebih lama juga nggak apa-apa. Banyak waktu luang ya. Kalau aku banyak tugas gitu. Sekarang ada tugas kan? Enggak juga sih. Kebetulan aja udah selesai, jadi ya bisa lah Pak. Lenggang dikit. Lama. Jadi mungkin segini aja karena udah mau lebih dari 30 menit juga, udah mau sejam malah. Jadi terima kasih banget buat Kans yang udah nemenin ngobrol santai malam ini. Ya, makasih. Makasih juga untuk sharing-sharingnya, untuk tanya-tanya juga. Dan semoga masuk ke universitas pilihanmu. Amin, terima kasih. Ya, semoga sehat selalu. Jangan lupa cuci tangan. Jaga kesehatan, jaga kebersihan juga karena ini masih pandemik ya. Jadi jangan keluar rumah dulu. Oke. Udah gitu aja. Oke, terima kasih ya Kans. Terima kasih Mas. Ya. Oke, jadi itu adalah aku bikin podcast ngobrol-ngobrol santai sama Kans, sama temen SMA dulu. Jadi kalau kalian suka silakan like, komen, dan subscribe. Kalau kalian nggak suka silakan dislike aja. Mungkin ada saran-saran lain mau ngobrol tentang apa, karena ini kita juga ngobrol pertama kali, bikin podcast pertama kali, jadi kita ngobrolin sesuatu hal yang random gitu, jadinya kemana-mana. Mungkin juga ada yang nggak jelas atau apa, ya maklum lah, karena ini juga pertama kali, jadi ya seperti itu. Jadi terima kasih kalian yang udah dengar podcast ini. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, tetap makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, jangan tidur larut banget. Kalau bisa sih olahraga sedikit ya. Oke, segitu aja dan dadah.
Thank you.